Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 25 Desember, judulnya Mengakhiri dengan Baik. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 24 ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Yosua 24 ayat 29 sampai 33 berisi kata-kata penutup kitab Yosua yang ditulis oleh editor yang diilhami. Kata-kata ini tidak hanya melihat ke belakang kepada kehidupan Yosua, tetapi juga melihat ke masa depan. Dalam epilog yang melaporkan kematian Yosua dan Eleazar, imam besar, ini menutup kitab Yosua dengan akhir yang mengharukan, dengan menceritakan secara bersama penguburan Yosua, penguburan Eleazar, dan penguburan tulang-tulang Yusuf. Penulis menciptakan kontras antara kehidupan di luar negeri dan awal kehidupan di dalam negeri. Tidak perlu mengembara lagi. Yang masih ada dari para pemimpin dunia tidak perlu dibawa serta. Para leluhur menguburkan sanak saudara mereka di dalam gua. Ditulis dalam Kejadian 23 ayat 13 dan 19. Juga Kejadian 25 ayat 9 dan 10. Di atas sebidang tanah yang dibeli di Sikem. Ditulis dalam Kejadian 33 ayat 19. Sekarang bangsa itu menguburkan para pemimpinnya di wilayah warisan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki rasa permanen atau menetap. Janji-janji yang diberikan kepada para bapa leluhur telah digenapi. Kesetiaan Yahweh merupakan benang merah sejarah yang menghubungkan anak cucu Israel dengan masa kini dan masa depannya. Paragraf penutup kitab ini menghubungkan seluruh narasi dengan kisah yang lebih besar di masa lalu dan juga membuka jalan untuk masa depan. Mantan Uskup Agung Canterbury Lord George Carey dalam pidato utama yang disampaikan di gereja Holy Trinity di Shrewsbury menyatakan bahwa gereja Anglikan hanya tinggal satu generasi lagi menuju kepunahan. Faktanya, gereja selalu berjarak satu generasi dari kepunahan, dan begitu pula dengan umat Allah dalam Perjanjian Lama. Sebuah babak besar dalam sejarah Israel akan segera berakhir. Masa depannya bergantung pada jawaban seperti apa yang akan diberikannya kepada banyak pertanyaan yang menyangkut masa depan. Akankah Israel setia kepada Tuhan? Akankah mereka dapat melanjutkan tugas yang belum selesai untuk memiliki seluruh negeri? Akankah mereka dapat berpegang teguh pada Yahweh dan tidak terjerat dalam penyembahan berhala? Generasi di bawah Yosua telah setia kepada Tuhan, tetapi akankah generasi berikutnya mempertahankan arah rohani yang sama seperti yang telah ditelusuri oleh pemimpin agung mereka? Setiap generasi umat Tuhan yang membaca kitab Yosua harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Keberhasilan mereka bergantung pada sifat jawaban yang mereka berikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berhubungan dengan kebenaran yang telah mereka warisi. Yosua seperti Paulus bertanding dalam pertandingan yang baik, ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Renungkan kunci keberhasilan Yosua, juga keputusan yang perlu kita ambil hari ini agar dapat menyelesaikannya dengan jaminan keselamatan yang sama. Mengakhiri pelajaran hari ini,
Mari kembali ke ayat inti, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA di Spotify Creator dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.